Jangan lupa itu jangan pasrah, diinget-inget itu bagus loh buat judul jangan pasrah. Jangan pasrah. Yaudah, Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat para viewers. Balik lagi bersama gua, Boy. Hari ini gua kedatangan seorang teman satu angkatan waktu gua kuliah. Ya, kita perkenalkan dulu lah ini. Gimana, Bro Riyandi? Baik. Lo apa kabar, bro? Baik, sehat. Lu juga sehat ya? Selalu ya? Jangan sampai sakit lah selama corona ini, bahaya. Ya, di kondisi saat seperti ini, apalagi kan kita juga dokter ya, jangan sampai lah kita sakit. Kita harus menjadi contoh yang baik buat masyarakat juga, jangan sampai sakit. Kalau sakit gimana? Rumah sakit nggak ada yang pasien-pasien sakit nggak ada yang nanganin gitu kan? Iya, bener banget, bro. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang corona ya. Lagi hits nih kita bahas tentang corona. Gimana Boy hidup lu sama corona? Maksudnya lu sehari-hari ngapain aja? Tambah susah nggak lu sama corona ini? Ya kalau misalnya corona ini gimana ya? Kan banyak aturan larangan keluar-keluar ya, apalagi kayak mall gitu juga tutup semua. Ada PSBB. Ya akhirnya kan kita lebih sering stay di rumah kalau kita udah selesai dinas, ya nggak sih? Tapi PSBB juga banyak yang langgar. Nggak semua orang taat aturan PSBB, pakai masker juga jarang. Dekat rumah gua apalagi itu orang kan mau lebaran gini ya, mau lebaran orang belanja di toko-toko kumpul-kumpul penuh jubel-jubelan gitu, terus nggak ada yang pakai masker, kayak gitulah. Sama aja PSBB juga menurut gua nggak efektif banget. Iya, sebenarnya dengan aturan adanya PSBB sih menurut gua juga ujung-ujungnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya nggak sih? Nah, kalau tergantung. Tapi menurut gua kalau misalkan yang masyarakat menengah ke atas gitu mungkin lebih ngerti, kayak lebih taat aturan lah, kayak PSBB, abis itu pakai masker, pergi lebih bersih gitulah, lebih gimana ya, lebih taat aturan lah sama aturan pemerintah. Gitu ya. Jadi menurut lu apakah pendidikan itu berpengaruh? Jadi berat bahasanya. Nah, kita slow dulu aja lah, slow dulu aja. Jadi gimana kegiatan, kalau lu sendiri gimana kegiatan? Kegiatan gue kan sekarang lagi internship, bro, sama kayak lu. Kita kan sama-sama internship. Coba lu jelasin dulu tuh internship, yang denger mungkin ada yang belum ngerti kan internship tuh apa, maksudnya ngapain aja gitu kan. Oh iya, internship ya. Kalau buat para penonton dan pendengar semua nih yang belum tahu internship tuh kan, kita sebagai seorang dokter itu ya, alurnya nih kita ada menjalani dulu nih, kuliah itu kita preklinik dulu. Preklinik kita jalanin itu 3,5 tahun ya, bener ya? 3,5 tahun ya? Lama banget, bro. Terus koas 2 tahun. 3,5 tahun. Habis itu kita lanjut lagi yang namanya itu koas asisten. Ya itu kita berapa tahun koas ya? Setahun ya, 2 tahun ya? Tergantung. Apa beda-beda ya? 2 tahun rata-rata sih ingat gue. Ya hampir 2 tahun ya. Nah setelah koas itu udah tuh kita udah disebut sebagai seorang dokter. Udah lulus tuh jadi dokter, disumpah dokter ibaratnya. Nah setelah itu baru dulu esket kan kita waktu selesai preklinik esket. Selesai terus habis itu koas, habis itu ujian negara, jadilah dokter. Ujian negara dulu, habis selesai koas ya. Habis itu baru kita sumpah dokter, jadilah dokter. Tapi setelah kita jadi dokter, kita nggak bisa langsung kerja. Kita harus jalanin dulu yang namanya internship ya. Selama 1 tahun buat dapat SIP. Ya, setelah itu baru kita bisa kerja. Ya terserah, mau buka klinik, mau kerja di rumah sakit baru bisa. Istilahnya pemantapan lah. Selama setahun. Kayak gosip-gosipnya katanya yang angkatan-angkatan ke depan nih bakal cuman 6 bulan. Iya. Soalnya ini kan wahana baru kan, yang wahana Covid itu kan, yang di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet katanya nanti cuma 6 bulan ya. Katanya di yang lain juga. Jadi 6 bulan doang. Iya, 6 bulan doang enak. Gimana? Wahana yang lain juga jadi 6 bulan. Emang iya? Bukan cuma yang orang-orang yang milih Wisma Atlet doang 6 bulan? Enggak. Katanya semua mau dibikin 6 bulan. Nah kalau menurut lu gimana? Cukup nggak sebuah pemantapan sebelum
kita lulusan terus jadi seorang dokter beneran yang bisa kerja cuman 6 bulan doang dikasih waktu. Menurut gue sih ada plus minusnya sih. Soalnya kan kalau misalkan kecukupannya mungkin nggak cukup, cuman karena dia kerja di wahana yang penuh tinggi resiko kayak wahana corona itu kan berarti isolasi corona kan. Ya mungkin 6 bulan aja cukup mereka. Tapi bukannya kalau misalnya kita cuman ngadepinnya pasiennya corona doang, berarti kita kurang dong ilmunya yang lain, ya nggak sih? Makanya maksud gue itu ada plus minusnya kok. Maksud gue kalau misalkan karena 3 resiko jadi dikasih 6 bulan tuh cukup. Tapi buat minus negatifnya itu mereka kurang pemaparan pada penyakit-penyakit yang ada di dunia gitu loh. Di Indonesia. Ya coba bayangin nanti corona reda, terus tuh anak-anak yang lulusan dari Wisma Atlet ketemu pasien-pasien yang lain, bisa nggak? Otaknya nggak bisa lah, otaknya cuma corona doang, ngurusin pasien corona doang. Ya, gue sih mikirnya gitu ya. Ya nggak tahu lah, itu kan namanya masih wacana. Di ntar kita gaji ya katanya. Kenapa? Gaji lebih gede kan? Kita kan cuma 3.150.000 kan gajinya sebulan. Mereka bukannya katanya ada insentif lebih katanya. Ya katanya ada insentif lebih ya. Tapi harusnya kita juga dapat nggak sih? Wow. Semoga. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kan kita juga lapar. Minin aja. Ya nggak apa-apa. Ya kita amal ini aja, amal ibadah aja. Bisa pakai uang. Tapi kalau ada ya bagus juga. Gimana boy di tempat lu? Di mana sih lu? Rumah Sakit Anissa? Ya, buat para viewers, gue nih sekarang lagi internshipnya di Rumah Sakit Anissa di Tangerang. Salah satu rumah sakit yang terkenal urusan penanganan untuk BPJS-nya ya, katanya sangat terkenal sekali ini. Gue promo gue. Di Rumah Sakit Anissa. Sebenarnya sejak ada DGD lo orangnya. Di Rumah Sakit Anissa itu sejak adanya COVID, kita sebenarnya pasiennya jauh lebih menurun dibandingkan biasa ya. Kalau Rumah Sakit Anissa itu dulu terkenalnya IGD-nya tamunya setengah mati, sampai membludak-bludak. Jadi bed udah penuh, nggak usah pakai bed, di kursi-kursi itu semua duduk, semua orang mau pasien mau periksa. Tapi sejak ada COVID ini jumlahnya ya nggak sebanyak itu sih. Dan berarti lebih santai. Berarti lebih santai di sana. Lebih santai. Oh ya, lebih santai sih. Lebih santai, gaji dia gabut lah, gaji buta enggak lah, enggak. Tapi kan kita juga beresiko. Kita pegang-pegang pasien-pasien yang curiga, yang ODP, PDP gitu. Kadang ada yang habis diperiksa semuanya wah positif. Itu juga akan kita kepapar langsung. Oh, hebatnya Anissa itu mereka bikin bikin bagian penanganan isolasi. Jadi sebelum ada COVID tuh nggak ada, cuma ada IGD aja gitu. Tapi sekarang begitu ada COVID, kayak sekitar 1-2 minggu kalau nggak salah ya, mereka tuh langsung bikin IGD isolasi. Itu jadi kalau ada pasien-pasien COVID langsung dirawat di situ gitu? Ya, jadi misalnya kita ada yang curiga nih, kita curiga PDP gitu. Kalau misalnya ODP ya masih so-so lah, tapi ya bisa juga taruh di IGD isolasi. Jadi antara ODP, PDP kita taruh IGD isolasi. Jadi begitu triase, wah batuk, demam. Terus yang sekarang lagi karena kan hilang indera penciuman, kalau ngerasa pahit gitu kan. Nah, yang udah kayak gitu kita langsung taruh di IGD isolasi. Itu tapi kalau misalkan di Anissa itu dirawat di situ atau dirujuk tetap? Ujung-ujungnya kalau misalnya PDP ya biasanya kita rujuk, apalagi kalau berat ya kita rujuk pasti. Lu enak boy, tempat kerja lu sekarang masih dirujuk gitu. Tempat kerja gue jadi rumah sakit puskesmas isolasi. Oh ya, lu lagi di puskesmas ya? Iya, gue lagi di puskesmas. Terus sekarang tempat puskesmas gue, tadi kan puskesmas enak ya, nyantai, maksudnya impian semua internship kan untuk puskesmas gitu, santai-santai, leha-leha. Ya gue awalnya 1-2 bulan pertama gue santai-santai di situ. Tiba-tiba ditunjuk lah oleh wali kota Tangerang buat jadi puskesmas isolasi tempat gue. Maksudnya gimana? Puskesmas isolasi itu gimana nih? Lah itu jadi pasien-pasien yang kayak ODP tanpa gejala gitu-gitu. Pokoknya yang gejala ringan itu semua dirawat situ. Yang ringan doang? Iya, yang ringan-ringan doang. Pokoknya kalau misalkan yang berat-berat semua langsung dirujuk ke rumah sakit kota, rumah sakit rujukan gitulah. Oh, intinya kalau berat langsung ke ini ya, rumah sakit rujukan ya.
Ya kalau misalkan yang ringan baru di situ. Tapi kan sama aja ya, takut juga, maksudnya kayak ada yang positif juga, soalnya banyak yang positif, ada yang walaupun tanpa gejala tapi pada positif, ada yang PCR positif, swabnya positif di situ, diisolasi di situ. Jadi itu sebenarnya cuma kayak tempat yang dimana kalau misalkan lu di rumah nih, misalkan adalah keluarga lu misalkan corona gitu, dan lu nggak ada tempat ini, nah lu diambil dari rumah lu, masuk ke puskesmas, diisolasi lah di sana gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak kasus OTG gitu masih banyak ya? Banyak banget ya? Di tempat lu banyak banget? Banyak justru tempat gue yang kayak banyak kan OTG yang nggak ada gejala sama sekali tapi tahu-tahu positif corona atau yang gejalanya ringan. Terus rata-rata pasiennya gimana tuh yang kayak OTG gitu? Yang nggak ada gejala, sehat-sehat aja, nggak gimana-gimana. Gejala ringan kan? Gimana? Kelihatannya bagus, baik aja, maksudnya nggak gimana kayak orang biasa aja gitu loh. Apa pas lu gali lebih dalam mereka bener kayak kumpul gitu apa? Kayak maksudnya pernah kontak sama orang luar negeri atau pernah kontak sama orang yang corona gitu-gitulah, atau pergi dari tempat daerah endemis gitu-gitulah. Kebanyakan tuh kayak misalkan kemarin ada ya, baru datang ke tempat puskesmas gue, OTG itu ternyata apoteker, maksudnya apoteker kan nggak kepapar mana-mana ya, nggak ada kepapar pasien, nggak kepapar kemana, tau-taunya dia positif corona. Bahkan kita juga bingung ya kalau misalnya kayak OTG itu kita dapat dari mana? Kita nggak mungkin juga 24 jam nggak keluar sama sekali kan. Betul. Makanya gue aja kalau misalkan pulang ke rumah aja kan gue takut tuh. Lu tau gak sih, gue kalau misalkan gue pulang nih ke rumah, gue pulang dulu pas gue masih pakai hazmat, itu kan di poli suruh pakai hazmat gitu kan. Jadi gue pulang udah disediain 2 ember. Ada 3 ember. Jadi 1 hazmat gue, terus 1 lagi buat baju gue, 1 lagi buat gue mandi. Ada sabun, ada sampo, ada gayungnya, sama dikasih detergen buat kerendam itu semua. Jadi kalau misalkan gue mandi udah bersih, itu gue mandinya aman anjir. Kalau gue mandi di taman, selesai gue mandi di taman, baru gue boleh masuk ke dalam rumah. Kalau nggak boleh. Tiap hari kayak gitu. Jadi lu tiap kali pulang dari puskesmas lu mandi di luar? Tiap hari gue pulang dari puskesmas gue mandi di luar, di taman. Ini baru namanya supaya tidak menularkan anggota keluarga yang lain ya. Hebat. Bagus. Mandi ya, dari segi mandi. Nah terus satu lagi, gue dikasih alkohol tuh segede gini kan, bisa segede gini. Itu kayak semprotan, lu tau gak sih semprotan pohon itu loh, yang bisa nyebar itu loh. Jos disemprot gitu ya. Warna kuning itu tuh gue suruh nyemprot mobil gue, semua gue semprot kayak dalam-dalamnya, tiap hari gue semprot, nggak tau lah mobil gue rusak atau nggak itu. Alkohol lagi. Kalau lu sampai gitu nggak sih di sana? Kalau gue sih di Anissa kita disuruh mandi di sana. Jadi lu disuruh mandi di sana? Iya, kita di sana kan emang ada kamar mandi kan ya, biasanya jarang dipakai buat mandi, tapi kalau sejak ada corona gitu, kita SOP-nya adalah kita selesai dari sana kita harus mandi sebelum pulang. Oke kan? Terus kalau di tempat lu APD gimana, coy? Di kita oke sih, maksud gue awalnya bertahap dulu lah. Waktu awal-awal masih belum ada APD tuh, awal-awal kerja kan di GD kita belum kena COVID kan, jadi masih pakai baju biasa. Terus baru tuh mulai tuh yang COVID-19 lah bla 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 nyebar. Oke. Mulai kita tuh ganti tahap demi tahap. Awalnya kita pakai baju jaga dulu. Baju jaga biasa yang biru-biru gitu, tau kan? Topi biru, baju biru. Kayak koas-koas gitu lah, koas-koas jaga malam lucu gitu. Habis itu mulai bertahap lagi. Tambah lagi dari baju biru gitu ditambahin pakai apron. Pakai gaun di GD. Terus habis itu naik tuh mulai pakai hazmatnya ya, yang masih hazmat yang level bawah lah, yang bahannya masih apa sih, spunbond ya, apa namanya, yang belum bagus gitulah ya. Ya yang spunbond itu lah kayak lupa gue nama banyak. Lu masih mending cuy, di sana langsung dikasih gaun gitu, dikasih apron. Gue di puskesmas pertama banget kan masih, kalau puskesmas kan pakai kemeja biasa, cara biasa kan masih kayak gitu. Terus sudah gitu pas udah mulai gawat corona disuruh pakai jas hujan bro, jas hujan, face mask gue buat pakai apa tuh, pakai mika terus pakai tali kolor, ya kan.
terus pakai kacamata nggak ada, masker gue beli sendiri S95, terus bajunya pakai jas hujan. Jadi setiap gue poli kan 3 jaman gitu kan, selesai poli ya gue basah kuyup kayak habis gue sauna, netes bahkan sama gue poli tuh dari dalam jas hujan tes gitu. Terus setiap kali itu ya udah gue ngejebak gitu, gawat. Terus habis itu baru dikasih tuh, itu kayak sekitar 3 bulanan yang lalu ya kayak gitu, terus baru dikasih deh. Hazmat sebenarnya awalnya gue beli sendiri, terus akhirnya karena ditunjuk dari rumah isolasi, disediain hazmat segala macam kayak S95 juga, maksudnya jadi diketat lah, ada alurnya, ada segala macam, baru pada dibuatin gitu. Baru mulai. Jadi lu mulai rapi-rapi begitu mulai kapan tuh? Sebulan atau udah? Kurang lebih sebulan lah. Mulai sebulan. Sekarang ada itu sih, ada jadi kalau misalkan lu habis dinas nih, habis dinas dikasih suruh nginep di hotel gitu, di isolasi. Suruh nginep di hotel? Jadi lu nggak pulang ke rumah, lu boleh milih nih pilihannya nginep di hotel. Jadi kan lu takut kayak gue tadi kan gue takut kan, kalau gue pulang gue mandi segala macam baru masuk kan. Ada juga pilihannya kalau misalkan lu nggak mau kayak gitu, lu itu nginep di hotel, baru ntar diisolasi di sana, baru lu balik ke rumah. Jadi lu kenapa nggak milih di hotel aja? Enakan di rumah coy. Enak-enak di rumah ya daripada di hotel ya. Hotelnya hotel apa bintang 5? Hotel, salah satu hotel lah di Kota Tangerang. Salah satu hotel di Kota Tangerang, nggak boleh disebut ya. Tahuan, ntar disambut saya kan lagi corona, PSBB bro. Jadi abis itu kayak apa, puskesmas lu suka dapet sumbangan gitu nggak dari luar? Ada sih kemarin, banyak sih dari mana yang kemarin ada First Media, terus ada banyak lah dari tempat-tempat lain, dari dinas juga banyak. Gudangnya udah mulai penuh sama APD, hazmat gitu-gitu lah banyak. Berarti buat untuk APD sih kita udah lumayan oke ya sekarang ya. Bulan-bulan ke segini mulai banyak sumbangan, udah mulai ada, stok udah mulai ada, kan mulai numpuk ya. Gue juga yang jualan masker juga sekarang udah mulai nggak laku ya. Udah mulai, maksudnya udah yang butuh masker tuh udah turun gitu loh. Udah pada pakai masker kain itu loh. Iya, dulu kalau misalnya kita lihat kan masih ini banget ya, manfaatin banget ya saat semua butuh masker, tiba-tiba harganya melonjak banget. Bisa satu boxnya berapa? Nyampe 300.000 ya. Yang isi 300.000. Sekarang mah yang takut mah bukan ini tau, bukan masalah APD mah lengkap, ketar-ketirnya itu loh, kayak takut ketularan gitu kan. Lu tiap hari ke situ kan takut aja, sama aja kan, walaupun APD lu lengkap, orang banyak kok ya kayak perawat atau dokter yang udah tetap ketularan kan. Oh ini Rik, menurut lu tes IgM kita valid nggak untuk menunjukkan kita kena corona? Yang rapid test itu. Yoi. Rapid test kan harus diulang kan. Maksud gua kalau misalkan lu udah cek nih hari ini, kan ulang lagi kan. Nggak bisa, maksudnya dengan sekali lu cek lu bisa bilang oh lu negatif, nggak bisa gitu kan. Ya kadang-kadang aja udah di swab bisa ternyata swabnya negatif, taunya hasilnya positif kan. Iya. Menurut lu ya, kalau nggak mending gini aja nggak sih, kita tuh sebenarnya langsung di tes swab aja gitu. Oh ya iya sih, kan sekarang udah mulai banyak kayak gitu kan, yang apa tuh yang stop itu yang dari dalam mobil. Iya, itu memang swab ya, bukan PCR lagi, bukannya rapid ya itu ya yang dalam mobil ya. So gue ada yang swab juga deh, ada yang swab, ada yang rapid. Maksudnya beda-beda tergantung tempatnya. Ya kalau ya sebenarnya GGM sih oke juga ya, tapi emang harus diikutin aturannya gitu ya, kita periksa lagi. Bener-bener. Kan ada kan yang kayak misalkan lu periksa hari ini udah negatif, udah dia nggak balik lagi, nggak periksa lagi segala macem gitu loh. Bener. Dan maksud gue, misalnya aja nih kita hari ini kita swab negatif nih, itu kan sebenarnya nggak menjamin kita nanti besok nggak bakal kena kan. Jadi bisa aja hari negatif, kenanya beda kan, kita nggak tahu. Mungkin aja kan. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita lihat tuh banyak yang orang-orang mau mudik atau mau apa, yang mau pulang kampung lah gitu, atau alasan kerja, itu kan mereka mau cek corona macam kan. Iya, bahkan sekarang ya ada baik ini loh yang gue baca di berita, yang masukin masukin keterangan sehat bebas corona itu loh, yang 70.000 harga. Ya gue sebut harga. Murah ya 70.000 ya. 70.000.
jual, gue nggak tahu sih, maksudnya kenapa orang udah lagi masa kayak gini malah nguntungin kayak gitu kan. Ya, itu sih balik lagi ke orangnya ya, kayak masing-masing lah ya, tapi saat mencari kesempatan dalam kesempatan begitu ya banyak aja yang mau. Nah terus ngomongin itu, menurut lu gimana nih orang-orang yang pada mau mudik? Menurut gue sih tetap balik lagi ya, mending jangan mudik dulu ya, karena apa, misalnya nih kita udah pun cek swab, cek IgG yang kayak tadi gue bilang, kalau misalnya hari itu emang dia nggak kena, terus besoknya dia kena, yang tahu siapa? Kan nggak ada. Nggak ada ya. Pas dia balik nular. Masih banyak yang ini loh, yang apa, curang gitu loh, kayak di dalam mobil derek yang tadi gue nonton di berita, di dalam mobil derek dia ngangkat mobil, pas mobilnya dibuka yang di dereknya isinya orang semua coy. Iya. Itu bahkan orangnya ngumpul gitu. Gue juga udah nggak tahu lagi gimana. Nah, sekarang udah ada trending topik baru kan yang kayak Indonesia terserah itu, tahu nggak sih? Oh iya, itu lagi hits banget ya, Indonesia terserah ya. Indonesia terserah hits banget kan, kayak saking malesnya tenaga medis udah kerja pagi malam, cuman warganya kayak gitu, jadi kan ya udah gimana dong? Iya. Cuman ya menurut gue ya mau ada PSBB, mau ada apalah, aturan apa kayak harus di rumah itu ya. Aturan sih tetap aturan ada untuk dilanggar ya. Enggak jangan gitu. Tapi maksudnya balik lagi masih ke orangnya masing-masing. Tergantung masing-masing orangnya. Maksudnya gimana cara kita biar si Indonesia ini bebas dari pandemi kayak di negara-negara lain kan. Iya. Kalau misalnya kita lihat kayak di Cina, negara lain, maksudnya ya pasti ada juga yang molos-molos. Tapi kan orang lain di sana belajar lebih disiplin ya. Aturan yang ada. Menurut lo gimana nih corona ke depannya? Maksudnya sekarang aja kan kita udah susah gini nih, kayak ke supermarket kemana-mana kita, maksudnya yang gue males tuh kayak misalkan keluar rumah pulang harus mandi bersih segala macam. Kalau dulu kan enak loh, santai gitu kan. Ini sekarang kayak gini kayak ngeribet, kayak kemana aja ribet, harus pakai masker, kemana-mana jadi susah, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa makan bareng segala macam gitu. Menurut lo ke depannya gimana nih? Menurut gue ya, yang nggak tahu sih, ini asumsi pribadi ya, sih masih akan beberapa bulan ke depan masih akan seperti ini. Apalagi kalau kita lihat belum lama ini ya, contoh aja lah yang kayak di bandara itu, yang di tempat makan yang di Sarinah itu. Ngumpul-ngumpul yang masih baru tutup. Itu masih mungkin banget jadi klaster baru dan nyebar lagi. Menurut gue angka kejadiannya pun masih akan sekitar ya segitu-segitu aja, 100, 200, 300, masih gitu-gitu aja. Kita belum nyampe puncak ini. Ini masih panjang perjalanan menuju bebas corona ini, berasa ya. Kan masih kayak gini, maksudnya di rumah berbulan, nggak bisa kerja. Maksudnya ya kalau tenaga medis ya kayak kita bisa kerja, cuman takut gitu kan, ada resikonya kan di luar, kayak pasien ketemu siapa lah banyak. Maksudnya buat yang di rumah kan juga bosen gitu kan, 3 bulan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, bosen banget kan kayak gini terus. Pergi harus bersih, harus kemana-mana bawa semprotan alkohol gitu loh maksud gue. Tapi itu sisi positif malah, kita jadi terbiasa untuk meningkatkan higienitas. Yang dulunya kita cuci tangan cuman sekelebat doang kan, sekarang pada itu cuci tangan 6 langkah. Malah bagus menurut gue itu, ada sisi positifnya lah. Dulu kan kalau mau makan kadang-kadang gini-gini udah nggak pakai sabun, nggak pakai apa, di baju juga. Jadi habis cuci tangan lah, baju udah kotor baru makan. Belum habis cebok gitu kan, lupa cuci tangan makan. Makanya ya membawa kebiasaan bagus lah ini. Sebenarnya corona ada sisi positifnya juga lah, banyak lah. Iya. Kayak ya sebenarnya dulu kayak 1 minggu 2 minggu awal kayak enak lah, kayak wah enak ya liburan gitu kan, di rumah bisa santai gitu. Tapi kalau udah 3 bulan coy, bosan banget gitu. Nggak kuat 3 bulan, bosan Anda. Makanya udah nggak bisa nge-gym lagi ya. Masih nge-gym nggak lu? Nge-gym enggak lah, gimana gue nge-gym, gymnya pada tutup, gue di rumah doang. Gym gue juga tutup. Untung bayar aja stop. Bayar aja jalan kan rugi. Lu ada ini nggak coy, ada saran atau pesan-pesan gitu buat masyarakat Indonesia? Kan lu sebagai dokter IGD gitu kan ya, walaupun masih internship kan udah jadi dokter, tinggal
pemantapannya aja. 6 bulan lagi. Gue mah udah top lah. Wes sih sombong. Nggak gini. Ada saran-sarannya nih, maksudnya pesan dan saran buat masyarakat Indonesia tentang corona ini. Gini deh. Ya corona tuh apa ya istilahnya ya? Maksudnya ya kita dikasih satu kejadian besar kayak gini. Corona gitu. Ya dampaknya banyak kan, ada yang sampai hilang pekerjaan lah apa segala macam. Oke lah. Tapi bukan berarti kita harus pasrah gitu. Jangan pasrah. Maksudnya gimana jangan pasrah? Ya tetap berusaha supaya kita enggak sampai terkena atau terdampak dari corona itu. Misalnya itu tadi gimana cara kita bisa bertindak kayak gini ya? Kita kan nggak tahu nih bakal kenapa enggak ya. Tapi kan kita bisa minimalisir. Minimalisirnya gimana? Ya contohnya tadi patuhi aturannya PSBB, pakai masker, cuci tangan. Ya emang apa sih ya? Misalnya ya anggap aja lagi nih kayak perekonomian turun, kayak misalnya lu nggak keluar rumah, lu nggak bisa jualan, ya make sense sih. Akhirnya lu terpaksa harus jualan. Ya maksudnya kalau emang harus banget, ya oke lah. Tapi kan lu bisa sambil meminimalisir. Jangan misalnya lu emang harus kerja gitu, lu kerja pun karena lu nggak peduli ya lu nggak pakai masker gitu ya, lu out lu kerja ya lu tetap pakai masker, cuci tangan, pulang langsung mandi. Dan begitu kan sebenarnya kita membantu mengurangi angka kejadian dengan menjaga diri kita sendiri sama diri orang lain juga. Sama satu lagi deh, kalau misalnya ada gejala-gejala kayak ya tau lah gejala-gejala corona gitu kan, mulai yang batuk, demam, nggak ada salahnya langsung berobat. Jadi Dokter Boy lah. Soalnya gini, kadang tuh mereka tuh kalau dibilang corona tuh kayak wah takut banget, kayak ini kayak penyakit hina gitu. Di IGD suaranya suka kayak begitu. Akhir-akhirnya tuh mereka gak bilang tiba-tiba malah nularin orang. Ya mereka tuh batuk nggak bilang batuk, demam nggak bilang demam. Ya kan jatuhnya kan nyusahin kita juga. Ya kita yang nggak tahu bisa aja jadi kepapar. Apalagi satu IGD gitu kan pasien kan banyak, pasien lagi namanya juga pasien sakit kan, orang sakit kan imunnya turun ya, lebih gampang nggak sih kepapar sama corona. Kalau misalnya pasiennya nggak ngaku yang sakit itu, dia nggak bilang ada demam, ada batuk, IGD-nya kan nggak ditaruh di IGD isolasi, taruhnya di IGD-nya bareng-bareng yang lain, kan kasihan, yang lain bisa ketularan juga. Bagus. Sama ini Boy, terakhir kan mau apa nih, mau lebaran nih, baik yang mau mudik, lu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang mau mudik ini? Stay safe, hati-hati di jalan. Nggak ya, aduh kalau bisa jangan mudik lah, menyebar itu, aduh ya ampun. Video callan dulu lah, kan ada Zoom, ada apalah, banyak gitu loh caranya. Kayak kita gini kan nih. Iya kayak kita kan juga nih, kita Zoom kan juga tetap bisa bersilaturahmi. Nggak usah tuh balik-balik dulu, aduh ya nggak usah lebaran, ntar habis selesai corona pulang kamu juga boleh kok, ditahan dulu aja daripada keluarga ikut sakit. Pakai masker. Nggak tuh masker tuh bagus ya maskernya ya. Ini masker gue nih tiap hari gue pakai. Enggak lah, maksudnya ini pas aja gue pakai. Iya terus ya jangan jualan masker mahal-mahal ya, kasihan. Pokoknya intinya pakai masker, cuci tangan, jangan mudik dulu. Sama tadi lah quote-nya Boy paling keren, jangan pasrah. Iya, ya bagus ya. Bagus lah. Ya, jadi kita semua sama-sama ngejalanin ini semua karena ini kan pandemi pertama gitu kan. Betul. Ya nggak maksudnya di tahun sekarang ini pandemi yang kita rasain di seluruh dunia pertama gitu loh. Kita jalanin bareng-bareng lah. Ya udah, jadi ingat jangan pasrah. Sih mantep ya, udah jangan pasrah ya. Oke, pasrah. Kita udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol ya Ri ya. Ntar kelamaan, udah mau hampir setengah jam kita berbincang-bincang. Udah lanjut di corona di sesi berikutnya lah. Pasrah, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di podcast. Apa sih sebutnya podcast? Ya sampai bertemu di sesi berikutnya. Bye. Bye.